Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat beriringkan salam, mari pula kita sanjung dan sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya mahasiswi Universitas Malikul Saleh jurusan Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ukhuwah, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Baiklah, di dalam video ini kita akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian ukhuwah. Yang kedua yaitu mengenai pembagian ukhuwah. Dan yang ketiga yaitu konsep ukhuwah dalam Al-Qur'an, di mana salah satu ayat yang akan kita bahas di sini yaitu surat Al-Hujurat ayat 10. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode penafsiran. Yang pertama yaitu tafsir tematik, di mana pembahasan kita ini mengenai tentang persaudaraan, dan kita akan mengangkat salah satu surat dan ayat Al-Quran yaitu surat Al-Hujurat ayat 10, dan sebagai ayat pendukungnya kita akan mengambil surat Ali Imran ayat 103. Yang kedua, i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya baik secara lafaz atau secara perkiraan. Yang ketiga yaitu menjelaskan makna al-mufradat atau kosakata. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka dalam memahaminya diperlukan alat bantu yaitu mengetahui makna ayat Al-Quran secara bahasa. Yang keempat yaitu asbabun nuzul. Mengetahui sebab turunnya ayat Al-Quran akan sangat membantu dalam memahami latar belakang sosial, budaya, politik, dan lainnya yang melingkupi penyebab turunnya ayat Al-Quran. Yang kelima yaitu menyebutkan al-munasabat, di mana keterkaitan ayat Al-Quran di antara keduanya. Yang terakhir yaitu melakukan tafsir, yaitu terkait dengan suatu aliran pemikiran, mazhab, dan pengaruh lainnya. Baiklah, kita akan langsung memasuki materi yaitu mengenai pengertian ukhuwah. Islam mengenal konsep persaudaraan yang dikenal dengan ukhuwah. Secara bahasa, ukhuwah berasal dari kata akha yang makna dasarnya berarti memberi perhatian. Arti akha kemudian berkembang menjadi saudara atau kawan karena adanya arti dasar memperhatikan. Maka ukhuwah dapat dimaknai sebagai konsep yang mengajarkan bahwa setiap orang yang bersaudara mengharuskan ada perhatian di antara mereka. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian ukhuwah juga dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian yaitu pembagian ukhuwah. Secara umum,
Ukhuwah dibedakan menjadi 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antara pemeluk Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Seorang muslim harus menganggap muslim lainnya sebagai saudaranya tanpa memandang latar belakang keturunan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Yang kedua yaitu ukhuwah wataniyah. Watan artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah atau kampung halaman, sehingga ukhuwah wataniyah yakni saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama atau satu suku. Yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah. Insan berarti manusia, maka ukhuwah insaniyah merupakan persaudaraan yang cukup luas, yaitu antar sesama umat manusia di seluruh dunia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep ukhuwah dalam ayat Al-Quran, di mana yang sudah kita bilang tadi bahwa ayat yang akan kita angkat yaitu surat Al-Hujurat ayat 10 dan surat Ali Imran ayat 103 sebagai ayat pendukung. Di antara dua ayat di atas tersebut yang menyebutkan tentang ukhuwah secara eksplisit dapat dilihat dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan petunjuk. Dalam konsep ukhuwah di dalam Al-Quran, kita juga akan menjelaskan mengenai definisi ukhuwah menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, ukhuwah berarti persaudaraan. Adapun secara istilah, ukhuwah yaitu kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniai Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, dan menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Untuk memudahkan, setelah kita mengetahui lafaz dari ayat yang kita bahas tadi yaitu surat Al-Hujurat ayat 10, kita juga perlu mengetahui mufradatnya atau kosakata, di mana di dalam ayat tersebut terdapat yang pertama inama yang berarti sesungguhnya, hanyalah. Yang kedua faslihu, maka damaikanlah. Wattaku, dan bertakwalah. Turhamuna, kamu dirahmati. Mu'minun, orang-orang yang beriman. Baina, antara. Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu, bersaudara. Akhwaikum, kedua saudaramu. La'allakum, agar kalian. Setelah kita mengetahui makna dari kosakata masing-masing dari surat Al-Hujurat ayat 10, itu akan mempermudah kita dalam memahami ayat tersebut, sehingga kita dapat menjalankannya dengan baik. Selain kosakata atau mufradat, kita juga perlu mengetahui penafsiran dari ayat tersebut, di mana pada kali ini saya akan menjelaskan tafsir ayat tersebut menurut tafsir fi zilalil Quran. Menurut Sayyid dalam tafsir fi zilalil Quran menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 10 ini merupakan sentuhan atas kalbu orang-orang yang beriman supaya menghidupkan ikatan yang kuat di antara mereka, yakni ikatan yang menyatukan setelah mereka bercerai-berai, yang menautkan hati setelah bermusuhan, mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mendapatkan rahmatnya. Implikasi dari persaudaraan ini adalah hendaknya rasa cinta, perdamaian, kerjasama, dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim. Kemudian menurut Syekh Wahab
Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan melalui surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah saudara seagama. Mereka disatukan oleh satu prinsip, iman. Wajib mendamaikan kedua orang bersaudara yang berselisih atau bertikai. Guna mempertegas perintah mendamaikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa, kata Az-Zuhaili. Maknanya, damaikanlah di antara dua saudaramu yang berselisih, dan hendaklah panglima kalian dalam upaya mendamaikan dan dalam seluruh urusan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu munasabat. Allah memperkuat dan menjelaskan bahwa sesungguhnya mukmin itu bersaudara dan harus memperbaiki hubungan satu sama lain. Ayat ini memiliki musabat dengan ayat ke-11 dan 12 surat Al-Hujurat, di mana Allah memberikan langkah-langkah untuk menghindari pertengkaran. Dalam dua ayat ini, Allah melarang beberapa sikap yang dapat memicu pertikaian, seperti saling mengolok-olok dan mencela orang lain dengan gelar yang buruk, banyak prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain. Ayat tersebut juga mendidik orang-orang mukmin tentang kesopanan yang jika mereka pegang teguh, maka akan langgenglah rasa cinta dan persaudaraan mereka. Kemudian yaitu mengenai asbabun nuzul, yaitu alasan turunnya ayat tersebut. Persaudaraan yang didasari oleh nilai-nilai keislaman dikenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim merupakan persaudaraan yang dilandasi oleh keimanan serta persamaan akidah. Sedangkan ayat ini menegaskan bahwa setiap orang muslim itu bersaudara. Perselisihan di antara orang muslim tidak akan menyebabkan salah satunya keluar dari Islam. Mereka tetap bersaudara, sehingga persaudaraan akan menjadi kehidupan yang harmonis, saling menjaga perdamaian, diliputi oleh rasa kasih sayang dan sebagainya. Lalu, apa sebab turunnya ayat ini? Berikut alasan turunnya ayat ini, yaitu di mana bahwa dulu ada dua orang laki-laki muslim yang sedang bertengkar satu sama lainnya, sehingga marahlah para pengikut dengan menggunakan tangan dan sandal. Kemudian turunlah ayat ini agar bisa menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian. Ini adalah salah satu sebab turunnya surat Al-Hujurat ayat 10. Selain itu, ada sebuah riwayat dari Ibnu Jarir yang bersumber dari Al-Hasan bahwa dalam perkelahian tersebut terjadi antara dua suku. Mereka semua dipanggil ke pengadilan, tetapi mereka membangkang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang bertengkar agar segera damai. Sekian pembahasan kita mengenai ukhuwah. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sesungguhnya segala kekurangan datangnya dari saya dan segala kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.